Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Suri Ainun Tapea. Saya adalah mahasiswa PPL STAI UISU Pematang Siantar yang akan menggantikan sementara Ibu Nurlia Saragi yang mengampu mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Berikutnya saya akan membagikan kalian materi. Tolong disimak baik-baik ya. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. A. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Muhammad menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira. Saat itu, malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya berdasarkan Quran surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah surah Quran surah Al-Hajr ayat 94 yang berbunyi, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Syafa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surah Al-Lahab. B. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah kala itu mempercayai berbagai tuhan atau politeisme, seperti menyembah berhala, bulan, bintang, jin, ruh, arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ajakan Nabi Muhammad bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang kala itu menyembah berhala. Ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Maka dari itu, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk mempercayai adanya hari pembalasan karena untuk menjaga kehidupannya agar selalu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 4. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah, yaitu mereka bodoh dalam perilaku yang merusak tatanan sosial dan pribadi, seperti berjudi, membunuh, dan minum khamar. Nabi Muhammad bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. C. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, sebagian besar masyarakat Mekah menolak dan sebagian kecil menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy tidak senang menerima akan kedatangan agama Islam di kehidupan mereka. Alasan yang menyebabkan ajaran Nabi Muhammad ditolak adalah 1. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum Quraisy menganggap bahwa jika mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka artinya tunduk kepada Nabi Muhammad. 2. Hilangnya status sosial. Para tokoh Quraisy pada umumnya berstatus sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial disamakan dengan yang lainnya. D. Tantangan dan rintangan. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tempat kafir Quraisy berkumpul, orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi. Kemudian mereka melakukan berbagai cara untuk menghambat dakwah Rasulullah. Caranya diantara lain yaitu 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Siksaan terhadap Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan hinaan yang lainnya. Kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah, seperti penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita.
Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Mereka siap untuk menyembah Allah asalkan Nabi mau menyembah berhala yang mereka sembah. Modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Perjuangan Nabi terus dilakukan sehingga pengikutnya bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki Rasulullah. Karakternya diantara lain 1. Sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Yang kedua, kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad memiliki kegigihan dan keuletan menghadapi segala rintangan yang dihadapi. 3. Berakidah yang benar dan kuat. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. 4. Kesetaraan derajat. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara kaya dan miskin, perbedaannya hanya pada keimanannya. Baiklah, demikian materi kita pada pagi hari ini mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu meringkas materi kita hari ini, tulis di kertas lengkap dengan nama, kelas, dan mata pelajaran. Absennya jangan lupa ya. Ibu tunggu. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.